Ada gereja karismatik yang tidak lagi menekankan bahwa harus semuanya berbahasa roh. Ada. Ada ya. Obrolan ini menurutku akan sehat ketika kita menerima ke realita bahwa kita tidak harus selalu ada pada dua kutub, antara pro atau kontra. Bahasa roh apakah adalah sesuatu yang kemudian dikatakan dalam Alkitab? Iya, ada. Tetapi kalau misalnya orang mendasarkan doktrin bahasa roh pada Pentakosta, aku tidak setuju. Karena peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana kita tahu orang berbicara dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang-orang pada waktu itu. Bahasa roh hari ini, aku mau tanya, ada nggak yang mengerti? Mungkin dari, aku membuka kemungkinan ya, mungkin dari 1 juta ada 1. Oke, aku nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ketemu sih. Dan menurutku tidak ada hari ini fenomena yang kita lihat sebagai bahasa roh itu sebagai sesuatu yang kemudian diartikan dan sebagainya. Tidak ada. Oke. Paulus nggak langsung bilang benar nggak benar loh. Paulus nggak bilang anti, enggak. Iya. Tapi dia tuh mencoba untuk mengajak kita melihat secara reasonable. Bahasa roh menurut aku bisa kita bilang ada pada frekuensi yang kurang lebih mirip, yaitu ekspresi seseorang ketika ini dengan Tuhan. Shalom saudara-saudara, ada satu video bagus yang tadi saudara sudah dengar di depan. Saya menemukan di TikTok tentang bahasa roh dan sudah disampaikan oleh saudara Andre Tunggal, dan menurut saya perlu untuk menanggapinya. Kenapa? Karena persoalan bahasa roh ini membawa perbedaan, membangun tembok batasan antara gereja-gereja mainstream dengan gereja-gereja Pentakosta karismatik. Saudara-saudara, apa yang Andre Tunggal katakan tadi itu bagus sekali, karena dia mengatakan bahwa sekarang tidak lagi banyak gereja karismatik yang harus menekankan kepada seluruh jemaatnya untuk berbahasa roh. Dan saya sebagai pendeta karismatik mengakui bahwa memang tidak selalu lagi gereja-gereja Pentakosta itu menekankan seluruh jemaat harus berbahasa roh. Sebagai pendeta karismatik, saya akan menggarisbawahi dan saya akan memberikan beberapa poin. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita gereja-gereja yang ada di kalangan Pentakosta karismatik, dan juga ini membuat pemahaman daripada saudara-saudara kita yang ada di gereja mainstream untuk juga tidak mengolok gereja-gereja Pentakosta karismatik yang hari ini memakai atau menggunakan bahasa roh. Yang pertama adalah, memang kalau gereja Pentakosta karismatik itu mendasarkan doktrin bahasa roh menurut Kisah Rasul pasalnya yang kedua, maka saya sebagai pendeta karismatik tidak sepakat. Kenapa? Karena Kisah Rasul pasal 2 itu menunjukkan dengan tegas bahwa zaman Roh Kudus itu dimulai, saudara-saudara, atau zaman spesifik dari Roh Kudus itu dimulai. Kenapa? Karena kalau kita membedakan sebelum Kisah Rasul pasal 2, kita akan menemukan bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ saudara menggunakan kata Elohim. Nah, kata Elohim itu adalah Allah ditulis dengan menggunakan bentuk jamak. Nah, saudara-saudara, zaman Roh Kudus itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Sehingga kalau saya dan saudara belajar bagaimana raja-raja, para imam diurapi, mereka itu dipenuhi dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus. Nah, ketika Roh Kudus yang ada dalam Perjanjian Lama itu sifatnya tidak menetap atau permanen, hanya sementara di dalam diri orang-orang yang Allah kehendaki, di mana mereka dipakai untuk mengerjakan atau menyelesaikan rencana Allah. Ketika di dalam Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan apa yang ditulis oleh Dr. Lukas di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Saudara lihat lagi ayat 41, saya bacakan. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara lihat lagi ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Saudara lihat
ada Yohanes Pembaptis yang sejak kandungan ibunya dipenuhi Roh Kudus, ada Elizabeth yang ketika mengandung Yohanes Pembaptis dia dipenuhi Roh Kudus, dan juga ayahnya Sakaria itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang berkata bahwa Roh Kudus itu baru dicurahkan pada hari raya Pentakosta, sehingga orang-orang Pentakosta karismatik membangun doktrinnya lewat dasarnya adalah Kisah Rasul pasal 2, maka menurut saya itu sesuatu yang salah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Roh Kudus itu sudah ada sebelum hari raya Pentakosta. Tetapi Kisah Rasul pasal 2 itu menunjukkan dengan spesifik, dengan tegas bahwa inilah zaman dari Roh Kudus. Tidak heran, Yesus berkata, ketika aku pergi, aku akan mengirim bagimu penolong, supaya dialah yang akan menyertai, menghibur, dan lain sebagainya. Tidak heran, zaman dari Roh Kudus kita kenal dimulai dari hari raya Pentakosta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa yang Andre Tunggal sampaikan bahwa hari-hari ini kita jarang sekali menemukan orang-orang yang memahami arti atau orang-orang yang mengucapkan bahasa roh. Nah, ini kita harus bergeser kepada apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia menyatakan bahwa karunia itu bukan hanya satu, tetapi karunia Roh Kudus itu ada 9. Bukan hanya mereka saja yang berbahasa roh adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sedangkan orang-orang yang memiliki karunia lain itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu salah, saudara-saudara. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, mutlak otomatis mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, orang-orang juga yang mendapatkan karunia Roh Kudus, Paulus catat ada 9 karunia Roh Kudus, mereka pun juga adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi karunia yang Allah berikan itu berbeda-beda. Nah, namanya adalah karunia, itu berguna bukan hanya untuk membangun diri sendiri. Tetapi karunia itu, saudara, fungsinya adalah untuk membangun jemaat. Tidak heran Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat Korintus supaya ketika mereka sedang beribadah ada yang berbahasa roh, maka itu harus tertib, harus teratur. 2-3 orang. Setelah satu mengatakan, maka satu lagi yang mengatakan. Kemudian juga harus ada yang mengertikannya. Kalau tidak ada yang mengertikannya, maka harus berdiam diri. Berbicaralah secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga itulah yang pendeta-pendeta karismatik sekarang memahami. Bahwa kalau orang-orang itu berbahasa roh dan tidak bisa ada yang menafsirkannya, lebih baik kita itu berkata-kata untuk membangun diri sendiri. Tidak perlu untuk membangun jemaat. Karena ketika orang berbahasa roh dan tujuannya adalah membangun jemaat, maka mutlak harus ada orang yang menafsirkannya. Sehingga dari 9 karunia roh, ada 2 karunia roh yang tidak bisa dipisahkan. Berbahasa roh dengan menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau orang-orang Kristen, ya, kalangan mainstream dan juga kalangan Pentakosta karismatik memahami ini, maka saya yakin tidak akan ada tembok, tidak akan ada gap yang membatasi persoalan doktrin bahasa roh ini, saudara-saudara. Karena kita semua menyadari bahwa apa yang Allah berikan itu sesuatu yang mutlak benar dan utuh sifatnya. Kita tidak boleh menabrakkan Kisah Rasul pasal 2 dengan kitab atau surat Korintus yang Paulus tulis. Dan juga kita tidak boleh menabrakkan apa yang Paulus maksudkan di Korintus dengan yang namanya di dalam Kisah Rasul pasal 2. Sebab apa? Sebab apa yang Lukas itu catat sesuai dengan konteks pada waktu itu. Kalau saya bisa jabarkan dengan sederhana adalah konteks di mana Lukas mengangkat tentang Pentakosta itu tujuannya adalah untuk penginjilan. Makanya waktu saudara dengarkan orang-orang Yahudi yang datang dari luar Yerusalem, mereka heran karena Petrus dan teman-teman adalah orang-orang Galilea. Tapi mereka bisa mengatakan bahasa-bahasa di mana mereka itu tinggal di luar Yerusalem. Tujuannya apa, saudara? Supaya orang-orang mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah. Dan apa yang mereka tanggapi waktu mereka mendengarkan itu, Petrus berkhotbah dan akhirnya mereka terharu, mereka menyerahkan diri mereka dan akhirnya mereka bertobat, dibaptis, dan 3.000 orang langsung percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bertambah menjadi bilangan orang percaya. Saudara lihat, itu tujuannya adalah penginjilan. Jadi contohnya, saya adalah orang Indonesia. Saya diundang untuk KKR berkhotbah di Korea.
tetapi saya tidak bisa berbahasa Korea. Waktu di situ Tuhan mau bekerja, maka Tuhan akan menaruh kata-kata bahasa Korea di dalam bibir mulut lidah saya, sehingga saya berkhotbah dengan menggunakan bahasa Korea. Tetapi setelah saya sudah berkhotbah, saya tidak bisa lagi berbahasa Korea. Nah, itulah yang Lukas maksudkan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Sehingga bahasa roh tidak dipakai untuk bercanda, untuk gaya-gayaan, saudara. Tidak, tetapi tujuannya adalah untuk penginjilan. Sedangkan di dalam Korintus, kalau saya bisa jabarkan, tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Kalau tidak ada yang menafsirkan, maka kita pakailah untuk membangun diri sendiri. Tidak ada yang salah, saudara-saudara. Makanya Paulus berkata, lebih baik aku berkata-kata dengan 5 kata. Artinya kata-kata yang kita itu tahu bahwa kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Dulu waktu saya kuliah, dosen saya berkata bahwa kita bisa pakai dalam konteks penyembahan tentang Allah itu baik, Allah itu setia, dan lain sebagainya. Sehingga saudara-saudara, kekristenan itu tidak terpecah-pecah. Kekristenan itu utuh, saudara-saudara. Kenapa? Karena ada satu pengajaran dasar yang semua doktrin itu, saudara, muncul secara historis. Dari mana, saudara? Muncul dari dalam Alkitab. Itu yang saya dan saudara harus pegang, sehingga kekristenan bertumbuh dengan pesat, ya. Lewat bahasa roh kita dipakai untuk menginjil, tetapi juga lewat bahasa roh kita dipakai untuk membangun jemaat. Kiranya apa yang saya tanggapi ini dengan singkat menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Tuhan memberkati.